Penyerahan sumbangan 150 unit tong sampah dari FPK NTT kepada pemerintah Kota Kupang. Kepada Bapak Wali Kota, kami silakan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Sehat selalu. Yang saya hormati, ini rasanya kenal, sering ketemu dari kecil, tapi lupa-lupa di mana. Ketua Forum Pembangunan Kebangsaan Bapak Theo Widodo beserta seluruh jajaran FPK, ini luar biasa. Saya berdiri di sini, tetapi dalam hati saya terharu bahagia. Saya melihat inisiasi yang dilakukan FPK ini menjadi contoh kepada kita semua bahwa kalau kita keroyokan, semua masalah di Kota Kupang ini sebenarnya tidak ada yang sulit. Terima kasih sekali lagi Pak Ketua FPK beserta seluruh jajaran. Terimalah rasa hormat saya dari lubuk hati saya yang paling dalam. Yang sama saya hormati Forkopimda, Pak Kapolresta dan Pak Dandim. Ada Pak Dan Ramil di baris kedua. Pak Kapolresta dan Pak Dandim ini sahabat yang seperti saudara. Beliau berdua ini sangat peduli terhadap Kota Kupang. Setiap kali saya WA minta bantuan, minta tolong, selalu direspon dengan cepat. Hari ini juga saya baru WA mengingatkan tadi siang Pak Kapolresta, Pak Dandim ada undangan FPK. Beliau berdua dengan segala kesibukannya langsung hadir di sini, padahal kita baru infokan mungkin sekitar 2 jam sebelum ini. Terima kasih Pak Kapolresta, Pak Dandim. Ini wujud niat bersama, kerja pakai hati, ingin supaya Kota Kupang jadi bersih, indah, jadi rumah bersama untuk kita semua. Yang sama saya hormati penjabat Sekda Kota Kupang, Pak Ignas yang baru dilantik, para kepala perangkat daerah Kota Kupang, camat dan lurah, para donatur, ini penting sekali. Para donatur ini juga menunjukkan bahwa semangat gotong royong itu selalu ada di Kota Kupang. Terima kasih banyak. Yang sama saya hormati juga para tokoh masyarakat, sahabat-sahabat, komunitas lingkungan, adik-adik dari Muhammadiyah yang sudah membantu memungut sampah sepanjang jalan tadi. Ada juga saya lihat Ketua IKMR, Pak Anton Ali, ada Pak Alo sebagai orang tua kami. Jadi Pak Alo ini dari dulu hingga sekarang saya tidak pernah merasa Pak Alo itu sebagai saingan dan lain-lain. Pak Alo ini saya anggap sebagai orang tua yang membimbing ya, mengarahkan kita. Jadi selama kontestasi pun saya dan Pak Alo itu sering komunikasi dengan sangat baik. Terima kasih Pak Alo sudah selalu memberi nasihat kepada kami orang muda. Yang sama saya hormati juga ada Pak Hila, Direktur Dana Bank NTT, Pak Nyoman, ada juga Pak Theo, Pak Roy, Ketua Karang Taruna kita yang baru, Pak Bobi, Ketua REI, juga tadi saya lihat sempat ada, insan pers, media massa, warga Kota Kupang, singkatnya kita semua yang hadir pada sore hari ini. Sebagai insan yang bertakwa, sudah selayaknya dan sepatutnya kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya, rahmatnya, kita semua bisa ada di sini melakukan penerimaan penyerahan tong sampah dari FPK. Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan bahwa semangat gotong royong itu hidup dan tumbuh subur di Kota Kupang. Ini yang saya selalu bilang dari awal. Kalau kita mau bergerak cepat, kita berjalan sendirian. Tapi kalau kita mau bergerak jauh, kita harus berjalan bersama-sama. Dan hari ini kita buktikan sekali lagi bahwa kita mau bergerak jauh, kita bergerak bersama-sama. Itu saya selalu sampaikan di mana-mana. If you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Bapak Ibu, terima kasih banyak. FPK, terima kasih sekali lagi. Bantuan ini bukan hanya bantuan fisik. Ini bagi saya adalah bantuan moral. Ini menunjukkan bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian. Pemkot tidak pernah berjalan sendirian. Di tengah efisiensi anggaran, saya datang, saya dilantik, anggaran itu sudah diketuk 2024 akhir. Kalau sistem penganggaran itu seperti itu. Jadi dia harus 1 tahun sebelumnya. Ketika saya dilantik, saya mau mengadakan tong sampah yang banyak. Anggaran itu sudah jadi, tentu ada hambatan, ada tantangan, ada di tengah efisiensi yang besar. Tapi ini bukti bahwa Pemkot tidak pernah berjalan sendirian. Semua masalah
pasti bisa selesai dengan baik manakala kita keroyokan. Bapak Ibu sekalian, Satgasnya sudah jadi. Jadi FPK ini sudah pernah saya undang, saya jelaskan. Penanganan sampah kita, nanti tong-tong sampah ini akan ada di tiap RT. Minimal satu RT satu tong sampah. Kita punya 1.300 RT di Kota Kupang. Artinya saya harus menghadirkan 1.300 tempat sampah seperti ini. Ini bukan barang gampang. Ya, ini pasti pekerjaan besar. Saya cek kemarin di S Hardware yang sekarang namanya ASKO. Tempat sampah yang kami mau yang 660 liter itu besarnya kira-kira 2 kali ini. Itu kita mau taruh di setiap RT 1, harganya 4 juta, 3,8, tapi kan belum dengan pajak dan lain-lain. Mungkin sekitar 4,5. Kalau saya adakan 1.000 saja, berarti saya butuh uang 4,5 miliar. Kalau 1.000, saya butuh 1.300. Tapi puji Tuhan hari ini ada yang membantu kita. Tadi Pak Ketua FPK bilang ada 150. Jadi kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk para donatur. Ya. Dan nanti sampah yang ada di RT ini, satu RT 1, kami Pemkot akan jemput. Nanti ada jadwalnya semua lengkap kami tempel. Kami jemput dari setiap RT ini, kami bawa ke kelurahan. Nanti di kelurahan ada tempat sampah yang lebih besar lagi. Dari besi, kontainer besi yang kalau Bapak Ibu lihat bisa ada tutupnya di atas itu dari besi, itu akan ada di setiap kelurahan. Ada 51 kelurahan, maka akan ada 51 kontainer sampah besi itu. Ke depan nanti akan ada kalau bisa satu kelurahan minimal ada 3. Tapi sekarang ini karena keterbatasan anggaran, yang penting kita mulai dulu, itu harganya 45 juta. Satu kontainer besi, kalau 51 itu bukan pekerjaan gampang juga. Tapi kita sebenarnya sudah punya. Jadi kita punya 68. Saya cek di sini ada Pak PLT Kanzela tadi, Pak Max. Terima kasih Pak Max, ini luar biasa. Setiap kali dikontak sekarang beliau jalan sikat semua sampah di pinggir jalan. Terima kasih. Saya tanya ada berapa kita punya kontainer besi. Beliau bilang ada 68. Tapi kan Bapak Ibu tidak lihat kan? Jarang kita lihat kan? Pertanyaannya ada di mana kontainer besi itu? Ada kadang di tempat yang orang tidak bisa jangkau, di tempat yang sebenarnya orang buang sampah tidak di situ. Itu yang saya minta pindahkan sekarang. Ada juga yang rusak, ada yang dia punya bak suka cabut, lubang. Jadi mungkin tidak sampai 68, maka kami ada beli tambah lagi sekarang ini 20 biji. Tapi beli ini kan tidak bisa main sulap. Saya bilang beli ini hari, besok langsung ada barang, tidak bisa. Di dalam sistem anggaran pemerintah itu kita harus merencanakan, kita pesan dulu, cari siapa yang mau mengadakan, dibayar dulu, jadi butuh waktu. Kira-kira 1 bulan lah baru barang itu bisa ada. Jadi ini roadmapnya sudah jadi, tinggal barangnya kita pesan, uangnya sudah ada. Nanti ada itu tong sampah yang besi itu di 51 kelurahan. Lalu itu akan dibawa ke kecamatan. Jadi dari RT naik ke kelurahan, naik ke kecamatan. Di kecamatan nanti di tiap kecamatan ada 6 kecamatan, ada 6 tempat pengolahan sampah terpadu. Dia modelnya sederhana saja seperti gudang. Di dalamnya ada mesin pencacah plastik, ada mesin pembuat batu bata. Jadi pengolahan sederhana menjadi pupuk, menjadi megot itu macam belatung. Itu bisa dijual jadi pakan ternak dan pakan unggas. Jadi nanti setiap kecamatan ada 1 pengolahan sampah. Jadi pengolahan sampah ini akan berakhir di kecamatan, tidak lagi kita buang di alat. Itu yang benar. Di kota-kota besar, sampah itu selesai di tingkat kecamatan. Nanti sisanya tinggal 15% baru akan dibawa ke TPA alam.